every challenge and feel the stench of blood on the land I call my home. The blue sky above my head can't erase these ancient wounds. Bahwa tidak ada demo, tidak ada palang kota ini. Karena yang biasa palang dan demo itu saya pikir bukan orang Port Numbai, bukan orang pantai, ini orang-orang gunung ini. Ini harus saya sampaikan supaya kita tahu persis bahwa yang buat segala macam persoalan di kota ini bukan orang-orang Port Numbai. Saya suruh buat dalam perjanjian supaya kita tahu persis kalau orang Port Numbai yang 10 kampung ini ya, kampung adat, tidak ada demo di kota ini. Siapa yang demo di kota ini, kita kembali Pak Kapolres, Pak Dandim, semua kita kembalikan ke kampung masing-masing supaya jangan merusak kota ini ya. Kemudian yang saya minta lagi adalah pernyataan kontroversial yang dilontarkan Wali Kota Jayapura, Abisai Rolo, menuai kecaman dari berbagai pihak. Dalam komentarnya baru-baru ini, Abisai Rolo menyebut bahwa aksi demonstrasi dan pemalangan jalan yang terjadi di Kota Jayapura dilakukan oleh orang gunung. Pernyataan ini dianggap menyinggung dan menyudutkan kelompok masyarakat pegunungan yang tinggal di wilayah Jayapura dan sekitarnya. Salah satu tanggapan keras datang dari Bupati Kabupaten Jayapura, Yunus Wanda. Ia menyayangkan ucapan tersebut dan menyebut bahwa pernyataan itu tidak mencerminkan seorang pemimpin yang bijak. Menurut Wanda, ucapan seperti itu justru berpotensi memecah belah masyarakat dan memperkeruh suasana kehidupan sosial di tanah Papua. Ras itu tidak boleh. Karena kita pemimpin artinya semua harus bersatu. Tugas pemimpin kan merangkul semua, perbedaan itu biasa. Lawan politik itu biasa, tapi harus bersatu. Tapi jangan di saat politik saja kita minta suara dari gunung, tapi setelah jadi terus kita kasih tinggal. Itu tidak boleh. Tidak boleh seperti itu. Itu bukan pemimpin yang benar. Pemimpin itu harus mampu merangkul. Kalau kemarin dia lawan politik, jadikan dia kembali. Merangkul mereka semua untuk bangun. Perbedaan pendapat politik itu biasa. Itu hal yang wajar dalam politik, etika politik. Dan itu kita harus hargai. Kalau ada perbedaan pendapat, kita harus hargai itu. Itu bagian dari hak politik dia yang harus kita hargai. Salah satu anak muda Papua Pegunungan yang lahir besar Fornumbai Selpiana, Yaimo juga turut berikan komentar mengenai hal ini. Oke, terima kasih untuk waktunya. Mungkin saya akan berbicara tentang statement yang dikeluarkan oleh pemimpin daerah. Ya, tentunya kita tahu backgroundnya beliau yaitu sebagai pemimpin adat atau yang kita sebut di sini di wilayah Tabi itu sebagai Ondo Polo atau Ondo Afi. Dengan statement yang dikeluarkan oleh beliau dan terang-terangan ya ini menuai kontroversi atau ada yang pro kontra, tetapi banyak orang Papua yang melihat hal ini sebagai sesuatu yang berdampak buruk. Tentunya hal-hal negatif pasti akan muncul, tetapi sejatinya kita yang dialamatkan ya sebagai orang gunung ya, kita tahu seperti apa strategi yang dimainkan selama ini oleh penjajah di luar daripada Pulau Papua ini, dan kita tahu seperti apa ya, kita tahu caranya bagaimana menanggapi statement atau pendapat seperti itu, dan tentunya kita tidak terprovokasi, kemudian kita tidak kaget juga seperti itu. Jadi kita tahu seperti apa. Di sini saya mau tanggapi kalau terkait orang gunung harus pulang dengan perjuangan-perjuangan yang Bapak lakukan bersama dengan tim di waktu lalu ketika Provinsi Papua hanya satu, kemudian harus pecah. Sejatinya orang gunung, orang di Kepala Burung, orang Sorong di Papua Barat, orang di Papua Tengah, di Papua Pegunungan dengan sendirinya sedang berkurang dari kota Jayapura ini. Dan ketika itu berkurang, kita bisa lihat seperti apa wajah kota Jayapura. Bapak bilang bahwa pemilik asli dari kota Jayapura ini yaitu warga Port Numbai. Nah, saya khawatirkan ketika orang gunung pulang, ini bukan lagi Port Numbai, tapi yang jadinya adalah Port Jawa, Port Sulawesi, Port Sumatera, dan port-port yang lainnya. Wajah, keriting, dan kulit hitam ini tidak akan ada lagi seperti itu. Karena pada nyatanya ketika teman-teman dari gunung turun ke kota Jayapura ini berpuluh-puluh tahun lalu, mereka sudah menempati tempat-tempat yang strategis bagaimana untuk menjaga alam ini tetap ada di pinggiran-pinggiran Gunung Siklop. Dari ujung ke ujung kita bisa lihat itu ada orang gunung yang menjaga
gunung, menjaga alam, menjaga hutan dan lain sebagainya. Jadi sejatinya kalau orang gunung pulang kan tidak tahu apa yang akan terjadi dengan kota Jayapura ini, akan bukan jadi Port Numbai lagi tapi jadi Port Jawa tadi seperti yang sudah saya katakan. Jadi saya sebagai perempuan gunung, sebagai orang gunung yang sudah hidup besar di atas tanah ini, saya perempuan gunung, Numbai adalah rumah saya. Sampai saya mati, Numbai akan tetap jadi rumah saya. Saya mau pergi ke gunung, saya akan tetap kembali ke Numbai. Jadi Numbai itu rumah kita bersama. Terima kasih. Ya, terima kasih untuk kehidupan kebersamaan yang terjadi di tanah Papua. 250 suku lebih yang ada di seluruh tanah Papua. Semua orang sudah injak kaki di kota Jayapura ini, di tanah Numbai ini. Ini satu peradaban untuk orang Papua. Jadi kalau sampai pada akhirnya di akhir-akhir ini, saya tidak tahu pengaruhnya karena politik Papua ya dengan pemilihan ulang Provinsi Papua, apakah ada kaitannya? Atau saya tidak tahu ini ada bisikan dari mana, tetapi sebagai orang Papua yang memiliki tanah dan negeri ini, sebagai milik pusaka di atas tanah ini, dan saya sedang berdiri di tanah tadi, saya ingin katakan kalau itu memang keluar benar dari Bapak sebagai orang Papua, Bapak harus datang sebagai putra adat, Bapak harus datang klarifikasi, meminta maaf kepada saudara-saudara yang ada di kota ini, bahkan semua orang gunung yang ada di mana-mana agar bisa menerima. Terima kasih.